Mesir kuno. Kalau kita pikir-pikir, peradaban ini kan luar biasa banget ya. 3.000 tahun lamanya mereka dominan, dengan piramida-piramida raksasa dan kekuasaan Firaun yang absolut. Tapi kemudian, semuanya runtuh. Nah, kali ini kita akan coba telusuri salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Gimana ceritanya sebuah peradaban yang seolah-olah abadi, kok bisa lenyap? 3.000 tahun lebih loh. Coba deh bayangin, itu rentang waktu yang gila banget. Lebih lama dari Kekaisaran Romawi ditambah seluruh era modern yang kita tahu sekarang ini. Sebuah durasi yang hampir nggak masuk akal untuk sebuah peradaban bisa bertahan. Nah, ini nih yang bikin kita semua penasaran. Sebuah peradaban yang kelihatannya begitu kokoh, begitu abadi. Jadi apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng buat cari jawabannya. Tapi, sebelum kita ngomongin soal keruntuhannya, penting banget buat kita paham dulu, apa sih yang bikin Mesir kuno ini bisa bertahan ribuan tahun? Kita harus lihat dulu pilar-pilar kekuatannya. Dan ternyata rahasia kekuatannya ini pada dasarnya lumayan simple. Semua kemegahan Mesir kuno itu berdiri di atas dua fondasi yang super kokoh. Dua pilar yang selama ribuan tahun dianggap nggak akan pernah goyah. Nah, ini dia kedua pilarnya. Dan keduanya ini klop banget. Di satu sisi, kita punya apa yang bisa kita sebut anugerah alam. Sungai Nil. Banjir tahunannya yang super terprediksi itu jadi jaminan buat tanah subur dan makanan yang selalu ada. Terus di sisi lain, ada mandat dari langit, Sang Firaun. Dengan kekuasaan mutlak di pusat dan statusnya sebagai dewa hidup, dia menciptakan tatanan sosial yang stabil banget. Kutipan ini ngejelasin poin tadi dengan pas banget. Menjamin produksi pangan yang stabil selama ribuan tahun. Kata kuncinya di situ, menjamin. Inilah fondasi kepastian yang bikin semua hal hebat lainnya, kayak piramida, ilmu pengetahuan, budaya, bisa tumbuh subur. Tapi, ya gitu deh, nggak ada yang abadi. Stabilitas ini ternyata nggak bertahan selamanya. Sekarang kita masuk ke bagian di mana semuanya mulai berantakan. Dan keruntuhannya itu justru dimulai dari dalam. Retakan-retakan pertama itu muncul bukan dari serangan luar, tapi dari inti peradabannya sendiri. Prosesnya itu kayak efek domino yang mengerikan. Langkah pertama, Sungai Nil mulai ngambek. Pola banjirnya yang tadinya bisa diandalkan jadi kacau, yang akhirnya menyebabkan kekeringan dan kelaparan. Ini langsung nyambung ke langkah kedua, kekuasaan mulai goyah. Karena makanan langka, para elit mulai saling sikut, berebut kekuasaan dan sumber daya. Dan akhirnya, langkah ketiga, rakyat jadi korban. Pemerintah yang udah lemah dan korup malah ngenain pajak yang tinggi banget, bikin kesenjangan sosial makin parah. Coba deh lihat grafik ini. Bedanya jauh banget kan? Di masa-masa awal, stabilitas yang ditopang Firaun dan Sungai Nil itu tinggi banget. Tapi lihat di periode kerajaan akhir, gara-gara semua masalah internal tadi, tingkat stabilitasnya anjlok drastis. Pemerintah pusat jadi nggak efektif sama sekali. Nah, dengan kondisi di dalam yang udah rapuh dan terpecah belah, Mesir jadi target yang sangat empuk buat kekuatan dari luar. Inilah yang jadi pukulan-pukulan terakhir yang mempercepat keruntuhannya. Jadi keruntuhan ini bukan kejadian semalam ya. Ini tuh sebuah siklus invasi yang panjang. Dimulai sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, waktu Hyksos berhasil menguasai Mesir Hilir. Ini menghancurkan mitos kalau Mesir itu nggak terkalahkan. Ratusan tahun kemudian, Kekaisaran Persia yang super kuat menaklukkan mereka. Dan puncaknya, ya tahun 30 sebelum Masehi, kematian Kleopatra VII jadi penanda akhir dari dinasti asli Mesir, dan Mesir pun resmi jadi bagian dari provinsi Romawi. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, apa kesimpulan akhirnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita rangkum temuan-temuan dari penelusuran kita soal jatuhnya peradaban besar ini. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Ada faktor lingkungan, yaitu banjir Nil yang nggak bisa diandalkan lagi. Ada faktor politik, kayak perebutan kekuasaan dan korupsi. Terus faktor ekonomi dengan pajak yang mencekik dan ketidaksetaraan. Dan akhirnya faktor militer, invasi asing yang datang berkali-kali. Semua ini saling terkait, saling memperburuk satu sama lain. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Nggak ada satu penyebab tunggal yang bisa disalahkan. Runtuhnya Mesir kuno itu bukan karena satu pertempuran besar atau satu bencana alam aja. Ini tuh sebuah proses kehancuran yang lambat, bertahap, yang disebabkan oleh rentetan kegagalan yang saling berhubungan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Pertanyaan yang rasanya relevan banget sampai hari ini. Ancaman mana sih yang paling besar buat sebuah peradaban? Amukan alam, perpecahan di dalam, atau serangan musuh dari luar? Kalau kita belajar dari Mesir, jawabannya mungkin ketiganya adalah bagian yang nggak terpisahkan dari satu cerita yang sama.